Salam tandur. Lur, kemarin saya habis kedatangan Ndorone, cucunya Sultan yang terbesar, RM Gusti Latiko Marel Suryo Kusumo. Setelah itu banyak banget orang yang nelpon langsung ke saya ya, karena di Facebook media online kan nomor telepon saya juga tercantum. Banyak yang WA nanyain detailnya itu kayak apa tuh sistem green function, nilai positifnya apa toh. Ini loh, sistem green function sendiri itu saya tekuni sudah lama banget. Awalnya saya tuh hanya membuat kolam, kemudian saya kasih pralon seperti layaknya aquaponik. Nah itu seperti itu. Nah kemudian dalam metodenya ternyata kok sistem itu berhasil berjalan, tetapi kok tanamannya kurang bagus. Kemudian saya rombak lagi, saya kasih pupuk waktu itu awal, ternyata kok nggak bisa. Kemudian akhirnya dan sebagainya, ya akhirnya saya dengan sistem bakteri. Ternyata dengan pembakterian itu ternyata hasilnya luar biasa. Nah, sistem green function itu adalah menggabungkan sistem modern dan konvensional. Jadi banyak sekali petani kita, peternak kita, ya kita sebut aja pertanian. Pertanian itu kan ada 5 unsur ya. Satu itu adalah pertanian sendiri, itu unsurnya tanaman. Kemudian perikanan unsurnya itu adalah ikan. Kemudian peternakan itu adalah hewan yang ada di darat ataupun yang terbang. Kemudian ada perkebunan, ada kehutanan. Itu adalah semuanya unsur pertanian. Dan yang paling penting dalam unsur pertanian itu adalah air. Nah, green function ini adalah menciptakan air yang bernutrisi. Oke, menciptakan air yang bernutrisi sehingga berfungsi untuk menghidupkan yang hidup. Baik itu yang ada di air ataupun yang ada di darat. Baik itu hewan ataupun tumbuhan. Itu fungsi tujuan awal dari sistem green function tersebut. Di mana air itu menuju ke kolam dari sumber air ya. Sumber airnya itu saya punya sumber air sendiri, sumber mata air sendiri, berikut juga dari sumur. Ketika dari sumur, air itu saya sedot pakai mesin biasa, mesin air biasa masuk ke dalam kolam. Setelah masuk ke dalam kolam itu saya isi ikan banyak. Ya, saya isi ikan banyak. Kemudian di dalam kolam itulah saya kasih yang namanya bakteri. Yang bakteri itu nanti akan merubah amonia atau kotoran ikan itu menjadi nitrat yang berfungsi untuk tanaman, bahkan juga untuk hewan. Nah, itu adalah awal kalinya. Nah, di sini kemudian yang kedua adalah konsepnya. Konsep saya membangun sistem green function. Orang di Indonesia ini, bahkan di dunia ini sudah pinter banget. Sudah banyak yang pinter ahli-ahlinya untuk di bidang pertanian. Contohnya di bidang pertanian di Israel ada sistem tetes, ada sistem pengembunan atau destilasi, ada sistem fermentasi. Bahkan di pertanian, di perikanan pun juga sudah banyak yang pinter. Dengan bioflok, dengan kincir, dengan fermentasi juga, dan banyak banget. Di hewan juga banyak. Nah, tetapi di situ tetap banyak kendala. Kendalanya di Indonesia itu apa? Orang mudah dipengaruhi, sehingga manajemen pakan kurang bagus. Kurang bagusnya apa? Tergantung oleh pelet, tergantung oleh pabrikan. Ya, dari konsep tadi pembuatannya, sehingga ketika saya membuat sistem green function itu, dengan sistem green function ini kita mau memakai sistem apapun itu bisa dilakukan, tinggal sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu adalah yang kedua. Yang ketiga tadi adalah manajemen pakan. Dengan sistem green function itu akan mengiritkan pakan. Kita bisa membuat dengan sistem pakan organik, baik dari tumbuhan ataupun dari hewan yang sudah mati ataupun yang sudah dikeringkan. Misalnya seperti itu. Nah, gunanya dari pertama tadi air itu yang disebut bernutrisi, kita urai dengan bakteri. Ketika kita masuk ke ikan, tidak akan mempengaruhi air tersebut.
air tetap akan pH-nya tetap bagus, 7 ya, minyak kita pH-nya. Kemudian ikan itu tetap melahap makanan yang sudah kita siapkan. Sedangkan untuk makanan pabrik itu kami hanya sebagai snack. Untuk pupuk pun juga demikian. Dengan air ini, ya, dengan air ini kita sudah mendapatkan pupuk yang luar biasa. Karena mengandung nitrat. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini ya, nih. Itu air yang dari sumur. Oke. Kemudian air dari sumur itu kemudian saya kasihkan di kolam ini. Kolam, ya kan? Ini sudah mengandung, kemudian saya bakteri, kemudian ini sudah mengandung yang namanya nitrat karena dari kotoran ikan. Nah, untuk konsep bangunan sendiri, kolam ini saya bikin dengan kedalaman 1,5 meter. Gunanya apa? Supaya bakteri tidak mudah mati. Dan di kanan kiri ini, ya saya bikin yang namanya paralonisasi. Bisa pakai paralon, bambu atau cor-coran. Ini kayak saya yang simple aja karena dulu ada bantuan dari teman, kita pakai paralonisasi. Nah, ini area ini itu adalah area 100 meter persegi. Kita bikin seperti ini konsepnya. Nah, ini adalah tadi yang unsur yang keduanya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kolamnya, dan itu di sana juga banyak kolam-kolam toh, banyak kolam-kolam. Ini tempat untuk nyantainya. Ya toh, itu buangan airnya biasanya saya kasihkan di sana, di kolam sana. Nah, itu seperti itu. Tuh, kemudian ini konsepnya seperti itu. Nah, dalam konsep ini 3 unsur dalam pertanian sudah terpenuhi. Air, kemudian penghidupan bakteri, kemudian manajemen pakan. Sedangkan konsep buildingnya itu sebenarnya konsep yang keempat, di mana dengan konsep membangunnya sistem green function itu nanti kita bisa membuat sistem-sistem yang saat ini sedang berkembang di dunia pertanian itu bisa dilakukan. Contohnya sistem tetes, ya, sistem tetes tinggal kita kasihkan dari atas ya, dari paralon ini kita kasih paralon, kemudian kita luncurkan ke sawah sana, ya, ke sawah dengan sistem tetes. Biasanya kan pakai paralon dari plastik atau pakai plastik, pipa plastik itu, kemudian dilubang-lubang. Jadi sistem tetes, airnya nggak perlu bingung, air sudah dirubah menjadi nitrat. Air nutrisinya sudah bagus karena dari kotoran ikan yang ini tadi, kotoran ikan, amonia sudah diolah jadi nitrat. Mau pakai sistem apa lagi? Bioflok. Untuk perikanan kita mau pakai sistem bioflok ataupun pakai sistem fermentasi, semua bisa dilakukan. Apalagi air kita dari air bersih yang mengalir, dari air sumur, air yang penuh oksigen. Bioflok itu kan untuk mendatangkan bakteri, ya kan? Nah, kita sudah melakukan pembakterian. Air kita juga sudah oke, sudah banyak oksigen. Jadi tidak perlu kita pakai upluk-upluk atau oksigen itu, nggak perlu.